Om Swastiastu, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang anggaran kas. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Kadek Purnawan Adi Saputra dengan NIM belakang 1011. Kedua ada Nigusti Putu Ari Aryani dengan NIM belakang 1032. Ketiga ada Kadek Nia Ciptasari dengan NIM belakang 1039. Dan saya sendiri Nilohoyan Intan Pratiwi dengan NIM belakang 1116. Dan yang terakhir ada Kadek Dwi Widiani dengan NIM belakang 1123. Next. Yang pertama adalah pengertian anggaran kas. Apa yang dimaksud dengan anggaran kas? Anggaran kas merupakan anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan atau digunakan sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keluaran kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih, surplus, maupun kas yang kurang atau defisit. Next. Tujuan anggaran kas. Anggaran kas bermanfaat bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Next. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, manajemen perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan kas serta kepastian memperolehnya. Dan secara rinci, manfaat dan kegunaan anggaran kas antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan sebagai dasar yang sehat untuk memantau posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua ada menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Dicari sumber dana yang paling menguntungkan. Yang ketiga ada menggunakan sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Dengan anggaran kas dapat diketahui kemampuan perusahaan mengangsur atau membayar kredit. Yang keempat ada menggunakan dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Kelima ada menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang terakhir ada menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada manfaat dan kegunaan anggaran kas. Manfaat anggaran kas yang pertama menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang keenam, menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Anggaran kas bermanfaat bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Beberapa analisis menggunakan analisis anggaran kas untuk mengidentifikasi tanda bahaya mengenai situasi keuangan perusahaan. Bagaimana perusahaan membelanjakan kasnya saat ini dan menemukan sumber kas masa akan datang. Perusahaan dapat saja membelanjakan kasnya untuk membeli aset yang dapat menghasilkan pada masa akan datang. Tetapi jika perusahaan tidak menggunakannya dengan bijak, kas sedikit demi sedikit akan habis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu faktor-faktor anggaran kas.
Seperti kita ketahui bahwa anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar besar kecilnya dipengaruhi oleh faktor kegiatan perusahaan, yaitu seperti kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Next. Apa itu kegiatan operasi? Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset terlancar yang digunakan oleh perusahaan. Next. Yang terakhir ada kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Baik, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ilustrasi penyusunan anggaran kas. Next. Contoh soal, pada bulan Oktober tahun 2008, manajemen PT Nusa Indah menyusun anggaran kas perusahaan untuk tahun 2009. Sedangkan data yang dimiliki manajemen perusahaan berkaitan dengan penyusunan anggaran kas tersebut adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama, penjualan tunai tahun 2009 diperkirakan sebesar 400 juta per bulan, sedangkan penjualan kredit diperkirakan sebesar 250 juta per bulan. Biasanya pelanggan akan membayar pada bulan berikutnya. Selanjutnya, diperkirakan saldo piutang pada akhir tahun 2008 sebesar 200 juta. Dari jumlah piutang tersebut, diperkirakan akan dapat ditagih pada bulan Februari 2009 sebanyak 60% dan sisanya akan dapat ditagih pada bulan Maret 2009. Selanjutnya, saldo kas pada akhir bulan Desember 2008 diperkirakan sebesar 840 juta, dan pembelian bahan baku langsung dianggarkan sebesar 400 juta per bulan, di mana sebesar 60% akan dibayar pada saat terjadinya transaksi, dan sisanya akan dibayar pada bulan berikutnya. Pada akhir tahun 2008, diperkirakan perusahaan masih memiliki hutang usaha sebesar 400 juta, di mana sebesar 225 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Januari 2009, dan sebesar 175 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Februari 2009. Next. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar 45 juta per bulan. Biaya overhead pabrik dianggarkan sebesar 50 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya depresiasi aktiva tetap sebesar 15 juta per bulan. Biaya pemasaran dianggarkan sebesar 25 juta per bulan. Biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya depresiasi aktiva tetap sebesar 8 juta per bulan. Perusahaan merencanakan akan membeli mesin pada bulan April 2009 sebesar 280 juta, dan pada bulan September 2007 sebesar 400 juta. Dan yang terakhir, pada awal tahun 2009 diperkirakan perusahaan masih akan memiliki hutang bank yang akan jatuh tempo pada tahun 2009 sebesar 520 juta, termasuk bunga, di mana sebesar 260 juta akan dibayar pada bulan April 2009 dan sebesar sisanya akan dibayar pada bulan Mei 2009. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Kemudian perusahaan PT Nusa Indah ini merencanakan akan membayar pajak pada bulan Maret tahun 2009 sebesar 62 juta. Kemudian diharapkan Bank Danamon akan memberikan kredit modal kerja sebesar 700 juta pada akhir bulan Maret 2009 dengan tingkat pinjaman 24% per tahun, dan bunga akan dibayar setiap bulan Mei tahun 2009. Kemudian perusahaan merencanakan menjual 4 unit kendaraan pick-up yang dimilikinya dengan taksiran harga jual sebesar 35 juta per unit. Diperkirakan seluruh mobil tersebut akan dapat terjual pada bulan Februari 2009, dan untuk mengganti kendaraan yang telah dijual tersebut, perusahaan merencanakan akan membelikan secara tunai sebanyak 4 unit kendaraan baru seharga 80 juta per unit pada bulan Februari tahun 2009. Next. Nah, berdasarkan data di atas, jika dibuat anggaran kas PT Nusa Indah untuk 6 bulan pertama tahun 2009 akan menghasilkan anggaran sebagai berikut. Jadi yang pertama pada tabel anggaran kas itu, yang pertama kan adalah saldo awal.
Jadi untuk bulan Januari pada soal sudah diketahui dengan poin saldo akhir dari bulan Desember yaitu 840 juta. Saldo akhir dari bulan Desember adalah saldo awal dari bulan Januari. Kemudian untuk bulan berikutnya, Februari, Maret, sampai Juni, ini didapat dari saldo akhir dari bulan awal. Misalnya, saldo awal untuk bulan Februari itu adalah 648 juta. Ini didapat dari saldo akhir pada bulan Januari. Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Begitu juga dengan bulan Maret. Bulan Maret saldo awalnya itu 336 juta. Ini didapat dari saldo akhir dari bulan Februari sampai bulan Kemudian untuk berikutnya adalah aktivitas operasional. Aktivitas operasional itu terdapat penjualan tunai, penerimaan piutang, pembelian tunai, pembayaran utang usaha, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya bunga, dan pajak penghasilan. Jadi untuk pajak penghasilan ini sudah terdapat pada soal itu dibayar pada bulan Maret senilai 62 juta. Sama juga untuk kasus berikutnya. Next. Setelah menentukan aktivitas operasional, selanjutnya kita harus mencari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Ini ada ralat sedikit ya. Yang terakhir itu adalah aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas investasi terdapat 3, yaitu pembelian mesin, penjualan kendaraan, dan pembelian kendaraan. Kemudian untuk aktivitas operasional itu terdapat pembayaran utang bank dan kredit bank. Sehingga saldo akhir dari bulan Januari itu 648 juta, yang mana saldo akhir dari bulan Januari akan menjadi saldo awal dari bulan Februari sampai bulan berikutnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.